Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, video kali ini termasuk dalam seri bagaimana cara kita menginstal komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan pemrograman Python ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan bicarakan tentang pengantarnya dulu. Kita masuk ke pengantar ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemrograman Python? Jadi begini, produk teknologi informasi itu ada dua komponen besar, yaitu perangkat keras hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, semua produk software yang kita gunakan itu semuanya dihasilkan melalui namanya pemrograman komputer. Nah, pemrograman komputer itu aktivitasnya apa sih? Jadi ada proses interaksi ya antara manusia dengan komputer. Di sini manusia itu memberikan perintah ke komputer ke dalam bentuk teks. Jadi sekali lagi kata kuncinya, perintah ini diberikan dalam bentuk teks. Kemudian dia dieksekusi oleh komputer. Jadi poin pentingnya di sini, si teks ini, teks perintah ini, dia harus dimengerti oleh kedua sisi, oleh manusia dan oleh komputer. Jadi karena dia harus bisa dimengerti oleh manusia dan komputer, seperti halnya komunikasi antar manusia, disitulah diperlukan bahasa. Nah, untuk cara menulis teks perintah ini, tadi kan diperlukan bahasa kan ya, supaya bisa dimengerti oleh kedua pihak, manusia dan komputer. Bahasanya bukan hanya satu, tapi ada macam-macam. Seperti halnya komunikasi antar manusia kan ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan lainnya. Demikian juga bahasa antara manusia dengan komputer, bagaimana manusia menulis teks perintah. Inilah yang kita kenal dengan bahasa pemrograman. Nah, Python itu adalah salah satu dari bahasa tersebut. Kalau bahasa lainnya adalah C, Java, dan lain-lainnya. Kita lanjut ya. Nah, kenapa kita mulai dari Python dulu? Sebenarnya tidak harus ya. Tapi alasan kenapa kita mulai dari Python dulu itu karena Python itu populer. Banyak yang memakai. Jadi kalau kita butuh ilmu, butuh materi, butuh pembelajaran, searching di internet akan ada banyak sekali menemukan. Dan Python itu gratis ya. Banyak ilmunya juga yang gratis. Alasan kedua, tingkat kesulitannya. Dibanding bahasa pemrograman yang lain, Python itu relatif lebih sederhana cara menulis perintahnya. Jadi umumnya cara mengukur tingkat kesulitan suatu bahasa itu dengan bagaimana dia mengeluarkan teks hello world. Coba perhatikan di sini. Untuk bahasa C, perintahnya begini. Ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 4 deh. Ini cuma ini dipagar kok. 4. Java sekian. Tapi Python cukup satu baris ini saja. Itulah menjadi alasan kenapa kita mulai dari Python. Oke, kemudian pertanyaannya, kalau kita ingin melakukan pemrograman Python, dari mana kita harus mulai? Apa yang harus kita siapkan dulu di komputer kita? Jadi begini ya, ada dua komponen utama yang perlu kita siapkan. Kita kembali ke ceritanya tadi. Pemrograman komputer kan adalah proses interaksi komunikasi antara manusia dengan komputer. Manusia memberi perintah dalam bentuk teks, kemudian teks itu harus dimengerti oleh komputer, kemudian dieksekusi.
Nah, disinilah kita memerlukan, ini boleh dibolak-balik ya urutan menginstalnya, tapi dua ini harus ada. Yang saya beri merah ini harus ada. Yang pertama adalah IDE, Integrated Development Environment. Ini adalah media untuk menulis perintahnya dalam bentuk teks. Jadi manusia akan berinteraksi melalui IDE ini, dia menulis perintah. Kemudian kedua adalah namanya interpreter. Interpreter ini berfungsi untuk dia harus menerjemahkan perintah yang ditulis pada IDE, menerjemahkan dari bahasa yang bisa dimengerti manusia ke bahasa yang dimengerti oleh mesin. Sesuai namanya ya, interpreter adalah penerjemah. Nah, setelah dimengerti oleh mesin, dia juga berfungsi untuk mengeksekusi. Jadi itu ya, saya ulangi, ada dua sisi, pemberi perintah dan eksekutor perintah. Nah, ini saya ceritakan ada komponen opsional, ada yang nyebut add-on, ada yang nyebut library pihak ketiga, third party library. Ini yang menjadi daya tarik pemrograman Python. Selain tadi karena penulisan perintah yang lebih sederhana ya, jadi dia memungkinkan kita untuk membuat programming itu tidak dari nol. Kita tinggal melanjutkan modul-modul atau perintah-perintah yang sudah disusun oleh orang lain. Kita tinggal mengembangkannya. Jadi di dalam tanda kutip pasaran beredar semacam library perintah, setting perintah-perintah yang langsung bisa kita pakai secara gratis. Kita tinggal mengembangkannya. Jadi kita tidak mulai dari nol. Ini sangat berguna untuk menyingkat waktu yang kita butuhkan dalam melakukan pemrograman. Jadi ini add-on namanya. Bisakah kita melakukan pemrograman tanpa add-on ini? Bisa, cuma nanti akan lebih repot ya, akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian di bidang-bidang apa sajakah Python ini banyak dipakai? Bisa dibilang hampir semua, karena Python adalah general purpose. Tapi yang populer di dewasa ini ada di data analitik, data science, dan machine learning, dan untuk bikin website. Jadi kembali ke tadi ya, daya tariknya Python adalah tersedia library yang siap dipakai, supaya kalau kita melakukan pemrograman tidak dari nol, kita tinggal mengembangkan dari library-library yang sudah ada. Jadi untuk keperluan melakukan data science, data analitik, dan machine learning sudah tersedia melimpah library bahasa Python di berbagai keperluan. Contohnya pengolahan data sudah tersedia NumPy dan Pandas, untuk visualisasi sudah tersedia Matplotlib atau Plotly. Machine learning ada scikit-learn, deep learning ada Keras dan TensorFlow dan sebagainya. Dan ini ya, web framework ini dipakai untuk membuat website. Yang populer adalah library Django dan Flask. Jadi nanti di video-video berikutnya kita akan banyak membahas programming dengan bahasa-bahasa ini. Kita tidak akan mulai dari nol, tapi kita kembangkan dari library yang sudah tersedia di pasaran. Ini meskipun saya nyebut pasaran bukan berarti itu berbayar ya. Umumnya ini adalah gratisan. Oke, ini saya kasih gambaran salah satu contoh implementasinya dalam data analitik ya. Jadi kita misalnya punya data yang sangat besar disimpan dalam server database. Ini Python punya library untuk berkomunikasi dengan server database. Jadi dia punya library untuk menarik data dari server ini ke dalam pemrograman Python. Nah, setelah ditarik dari database, dia diterima oleh library Pandas
untuk membentuk yang namanya data frame. Nanti ada videonya tersendiri ya bagaimana kita bekerja dengan data frame ini. Kemudian setelah itu umumnya kan data yang tersedia itu masih dalam tanda kutip kotor ya. Diperlukan proses cleansing, pengolahan, pembersihan dan pengolahan data juga menggunakan library Pandas. Nah, setelah datanya dibersihkan bisa diproses visualisasi, contohnya dengan library Plotly atau diproses machine learning dengan scikit-learn. Jadi library yang ada itu bisa saling berkolaborasi ya. Yang ingin disampaikan di sini tidak hanya bekerja sendiri. Oke, mungkin sekian ya untuk pengenalan. Nanti di video berikutnya kita akan lanjut langsung ke bagaimana kita menginstalnya. Dimulai dari interpreter dulu, kemudian ke IDE, baru ke library opsional yang dipakai untuk pemrograman. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali.